tentang tentang kerjaan, dan sekarang terakhir adalah tentang pariwisata dan investasi. Nah, kali ini sudah hadir pembicaranya Bang Farid Ridwanuddin. Terima kasih Bang Farid, dan penyelenggara dari IGJ Bang Jarwo. Terima kasih juga. Dan untuk teman-teman semua, saudara sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, hari ini selain daripada kita sedang menerima wabah COVID, juga sekarang negara kita sedang gencar penolakan Omnibus Law yang dilakukan di DPR. Ya, mungkin banyak terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah kita, baik di eksekutif maupun legislatif. Nah, negara kita harus menerima pil pahit tentang Omnibus Law ini. Artinya semua investasi, semua sektor real yang diliberalisasikan oleh pemerintah hari ini. Nah, kali ini aku pengen bertanya saja langsung pada pembicara, Bang Farid. Yang pertama adalah tentang penatausahaan izin pemampatan pulau-pulau nih Bang. Tentang rekomendasi pemampatan pulau-pulau kecil yang ada di 22 provinsi. Catatan di sini dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan seperti peraturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Nah, ini pemampatan pulau-pulau kecil. Bagaimana nih Bang, dengan dalih investasi asing? Bagaimana sih syaratnya untuk pulau-pulau ini dengan dalih adalah investasi pariwisata dan keuangan devisa bertambah bagi negara? Ini bagaimana kaitannya dengan Omnibus Law ini, Bang Farid? Mungkin langsung saja bisa dijelaskan oleh Bang Farid tentang regulasi di catatan ini tentang sektor kelautan, perikanan, pesisir, dan pulau-pulau kecil ini. Terima kasih. Oke, Bang Ramdan, terima kasih sudah membuka pintu diskusi. Selamat pagi untuk semua rekan-rekan yang ikut bergabung, baik di Zoom atau di Facebook-nya IGJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Farid Ridwanuddin. Sehari-hari saya belajar di Kiara, ya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, yang banyak mempelajari isu-isu seputar pesisir, laut, pulau-pulau kecil, ya, nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, tambak garam, dan aktor-aktor perikanan lain di pesisir. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan satu isu yang sangat menarik, ya, yaitu isu investasi pariwisata di dalam RUU Omnibus Law, ya, yang banyak sekali mendapatkan penolakan di berbagai elemen masyarakat, tak hanya di Jakarta, ya, tapi kemarin kita saksikan di hampir merata di banyak tempat, ya, kawan-kawan mahasiswa, petani, nelayan, aktivis lingkungan, buruh, ya, dan elemen-elemen lain turun untuk menolak dan menggagalkan pembahasan ini. Nah, kenapa harus ditolak? Nah, banyak ya analisa-analisa yang atau analisis-analisis yang sangat kuat disampaikan oleh para ahli. Mulai dari persoalan prosedur, ya, tidak partisipasikan banyak pihak, hanya melibatkan kalangan tertentu. Lalu dari sisi substansi, ya, banyak bertentangan dengan konstitusi, ya. Lalu juga banyak melawan putusan Mahkamah Konstitusi, ya, dan undang-undang lain yang yang sangat jelas berupaya melindungi masyarakat dan sumber daya alam, gitu, ya. Nah, tetapi RUU ini tetap ngotot dibahas, ya, ingin disahkan walaupun di tengah ancaman penyebaran COVID-19. Jadi ini satu ironi sebetulnya, kawan-kawan di DPR dan pemerintah kenapa sih ingin ngebut gitu, ya, ingin cepat-cepat membahas dan mengesahkan ini, gitu. Padahal
dengan jumlah halaman yang sangat tebal ya, hampir lebih dari 1.000 halaman, belum lagi naskah akademiknya lebih dari 900 halaman. Ini kan harus diuji dulu gitu loh, secara apa namanya, diskursusnya diuji dulu di publik. Apa dengan setebal itu. Saya yakin juga kawan-kawan di DPR dan pemerintah nggak baca semua itu, ya, dokumen yang tebal-tebal itu, baik naskah akademiknya maupun draftnya gitu. Aku yakin tuh belum dibaca semua kan. Gitu. Apalagi masyarakat yang berpotensi sangat terdampak seperti petani, nelayan, tak punya kesempatan dan kemewahan untuk bisa mengakses dokumennya gitu ya. Nah, oke, itu satu hal ya kawan-kawan. Nah, hal yang kedua, kita akan masuk ke topik diskusi kita siang ini ya. Semoga apa namanya nanti jelas apa yang saya sampaikan bisa didengar dengan baik. Saya sampaikan satu catatan yang saya sudah siapkan ya, Bang Ramdan ya. Boleh ya? Oke, siap Bang. Boleh. Tapi host disable participant. Gimana Mas Jarwo? Apakah bisa share PowerPoint? Halo? Boleh Bang. Tidak apa-apa. Tapi saya nggak bisa nih. Nggak bisa share. Oh iya, Mas Jarwo ya akunnya. Ya. Oke, Mas Jarwo. Terima kasih. Nah, ini apa namanya, satu catatan yang saya coba siapkan untuk memandu diskusi kita siang ini ya, tentang investasi pariwisata. Nah, kalau disebut kata pariwisata atau dalam bahasa Inggrisnya tourism atau bahasa Arabnya as-siyahah ya, itu yang ada di benak kita kan sesuatu yang menyenangkan gitu ya, sesuatu yang terkait dengan aktivitas yang penuh kedahan ya, karena kebahagiaan ya, kita mengakses alam dan lingkungan yang sangat indah seperti yang ada di foto saya. Nah, di belakang itu ada laut dan pulau di Taman Nasional Komodo ya. Nah, jadi siapa sih orang yang tidak mau kalau diajak pariwisata? Pasti mau kan, Mas Jarwo, Bung Ramdan ya, dan rekan-rekan lain yang juga menyaksikan tayangan ini pasti mau tuh kalau diajak pariwisata. Misalnya kalau saya ajak, yuk pariwisata besok yuk katakanlah ke Kepulauan Seribu misalnya, kita nyelam ya, atau kita snorkeling misalnya, itu pasti mau ya, apalagi gratis tuh, mau banget ya. Jadi pariwisata itu sesuatu yang ketika disebutkan kata itu, di dalam benak kita muncul aktivitas yang menyenangkan ya, membahagiakan, lalu kita mengakses banyak sekali keindahan alam gitu. Nah, tetapi bagaimana sebetulnya persoalan investasi pariwisata yang ada di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja? Nah, lanjut ke slide selanjutnya Mas Jarwo. Terus, nah oke. Slide ini saya ingin menampilkan begini. Kalau kita mau tahu arah pembangunan pariwisata di Indonesia itu, dokumen apa sih yang harus kita rujuk ya, yang harus kita baca. Nah, kita memang punya Undang-Undang Kepariwisataan ya, tahun 2009. Kalau tak salah nomor 20 tahun 2009, nanti ada nomornya di bawah. Tapi itu kan masih sangat umum ya, undang-undang itu. Nah, kalau mau lebih detail, di mana saja lokasi-lokasi atau kawasan-kawasan atau wilayah pariwisata di Indonesia. Nah, sebaiknya saya menyarankan kawan-kawan sekalian untuk membaca peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 50 tahun 2011. Ini dikeluarkan waktu zamannya Pak SBY menjadi presiden ya. Nah, tentang apa? Tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010 sampai tahun 2025. Nah, jadi yang hari ini didorong oleh pemerintah sekarang itu sebetulnya mengacu ke regulasi ini. Nah, ada banyak sekali di sini kawasan-kawasan di Indonesia yang ditetapkan sebagai kawasan pariwisata. Yang menariknya adalah mayoritas didominasi di kawasan pesisir dan pulau kecil. Nah, ini relevansinya Kiara berbicara ini gitu ya. Nah, oke, lanjut Mas Jarwo. Di slide ketiga, nah ini petanya ya, ke bawah terus. Oke. Ini
kalau kita lihat di dokumennya PP tadi, ya, kita akan melihat titik-titik ini atau tanda-tanda ini, gitu. Jadi di mana saja sih di Indonesia yang akan dijadikan kawasan pariwisata? Nah, di dalam slide ini ya, ada satu gambar yang saya capture ya, saya ambil dari dokumen itu, dokumen PP tadi. Jadi ke depan ya, tentu sampai 2025 kalau tadi lihat di PP-nya, inilah kawasan-kawasan yang ke depan akan dijadikan sebagai wilayah atau lokasi pariwisata di Indonesia. Nah, di dalam PP tadi itu ada 3 klasifikasi sebetulnya ya, jenis pariwisata di Indonesia yang akan didorong. Satu yang skala besar. Nah, ya, skala besar ini yang sering dinamakan dengan KSPN ya, kawasan strategis pariwisata nasional. Itu yang skala besar. Pembiayaannya, ya, luasannya, beberapa sudah keluar. Nanti ada catatannya di bawah. Nah, yang kedua, yang disebut di dalam PP tadi itu ada kategori yang kedua yang menengah ya. Jadi kawasan pengembangan pariwisata nasional atau KPPN. Jadi yang pertama KSPN, yang kedua KPPN, kawasan pengembangan pariwisata nasional. Nah, yang ketiga ada lagi yang disebut KDPN, kawasan destinasi pariwisata nasional. Jadi ada 3 kategori. 3 kategori dan ya lokasinya ada di dalam gambar ini. Nah, kalau kita lihat ya di dalam peta ini, kawan-kawan sekalian, yang menarik ya, ke depan pariwisata di Indonesia itu didorong bukan hanya di darat, tapi nanti akan merangsek ya, masuk ke kawasan-kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kenapa? Nah, nanti ada penjelasannya ya. Oke, slide selanjutnya Mas Jarwo. Nah, ini yang tadi saya sebut ya, ini yang sekarang sedang didorong. Ada 10 destinasi pariwisata nasional, ya. Ada KSPN. Nah, KSPN ini sudah muncul beberapa regulasinya, ya. Ada juga yang KSPN sekaligus KEK, ya. Jadi ininya regulasi atau payung hukum yang dikeluarkan oleh Presiden itu KEK, misalnya di Mandalika, ya, di Tanjung Kelayang, di Tanjung Lesung, di Morotai, gitu. Jadi kawasan ekonomi khusus, tetapi bentuknya adalah kawasan pariwisata. Nah, nanti di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu juga pariwisata itu disebut bagian utama dari KEK ya, kawasan ekonomi khusus. Jadi kita akan tunjukkan pasal. Oke, lanjut Mas. Nah, pertanyaannya kenapa pariwisata yang didorong hari ini ya? Jadi kenapa pemerintah Indonesia paling tidak sejak 2010 itu mulai menaruh perhatian yang sangat serius ya, mendorong industri pariwisata dengan mengundang investor baik dalam negeri ataupun asing untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia. Padahal sebetulnya sejak zaman Soeharto kan ada tuh Kementerian Pariwisata namanya Menparpostel, saya masih ingat, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Nah, salah satu yang terkenal tuh Pak Job Ave ya. Waktu saya kecil sering banget mendengar nama itu. Tapi kan pada masa itu pariwisata itu belum jadi satu arus utama ya di dalam mendorong kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, hari ini di Indonesia didorong gitu. Paling tidak sejak tahun 2010 ya. Nah, kenapa? Mari kita lihat ke tabel di bawah. Satu begini penjelasannya ya. Sejak lama pemerintah kita itu hanya mengandalkan ya bahan-bahan mentah atau barang-barang mentah ya, di dalam perdagangan internasional. Jadi kalau kita lihat data ekspor Indonesia, saya sempat mencatat data ekspor Indonesia sejak tahun 80-an itu atau tahun 90-an ya. Paling tidak gitu. Apa saja sih yang diekspor ke luar negeri dan berapa nilainya? Jadi saya baca data-data BPS dan itu kawan-kawan sekalian tidak jauh dari barang-barang mentah yang bisa kita sebut tidak ada nilai tambahnya, tidak ada sentuhan sains gitu, tidak ada sentuhan teknologi di situ. Jadi dominasinya itu, misalnya ada
karet dan katakanlah di sini disebut lemak, minyak hewan, ya, bahan bakar mineral, batu bara, ya, minyak sawit, gitu ya, intinya itu. Nah, terus ke bawah. Nah, di dalam sektor perikanan, ya, juga diandalkan sebagai komoditas utama ekspor Indonesia. Jadi kalau kita baca datanya KKP yang saya tunjukkan, itu ada fakta atau ada data, ya, yang menunjukkan bahwa Indonesia sampai hari ini terus mendorong ekspor sejumlah komoditas gitu. Ada rumput laut, ya, ada udang, ada cumi, sopong gurita, ya, ada tuna, cakalang, kepiting rajungan. Ini dijual nih mentah-mentah nih. Tidak ada sentuhan ininya, ya, sentuhan teknologinya begitu. Dijual ke, katakanlah ke Thailand atau ke negara lain, nanti sama Thailand di packaging, ya, terus dijual ke negara lain tentu dengan kemasan yang lebih bagus gitu dan harganya lebih mahal. Nah, jadi ini satu, pemerintah Indonesia menyadari bahwa ada keterbatasan di dalam komoditas-komoditas tertentu, ya, karena berasal dari alam, ada keterbatasan gitu. Misalnya ikan kalau terus ditangkap, diproduksi, dia akan sampai pada titik yang dinamakan over exploited atau fully exploited, ya, gitu. Begitupun juga misalnya hal yang lain seperti batu bara, kalau terus digenjot diekspor maka hutan akan hancur gitu. Nah, sebetulnya kesadarannya bukan kesadaran untuk menjaga lingkungan, tapi kesadaran yang sifatnya lebih ekonomis gitu, bahwa sumber daya ini akan habis dan mulai kemudian mendorong pariwisata. Nah, selanjutnya Mas Jarwo, nah, kenapa juga pariwisata? Di dalam beberapa pernyataan, ini Menteri Pariwisata yang sebelumnya, ya, bukan yang sekarang. Jadi waktu rame-ramenya mendorong 10 Bali Baru itu, KSPN itu, Arif Yahya di banyak kesempatan itu menyebut bahwa pariwisata itu merupakan industri yang paling mudah dan murah untuk mendapatkan devisa. Jadi mudah itu maksudnya gimana? Mudah itu tentu karena yang dimaksud adalah karena alam Indonesia sangat indah. Baik di darat, ya, hutan, gunung, ya, danau, ataupun di pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Jadi ini Arif dia ingin bilang dulu natural kapitalnya sudah ada. Jadi mudah betulnya. Tidak perlu menyediakan wahana-wahana mahal seperti di Singapura misalnya. Ya, cukup alam yang ada, itu yang bisa didorong untuk pariwisata, kata Arif, ya, kalau kita mau tafsirkan begitu. Lalu selain mudah, tentu murah, ya. Dibandingkan misalnya dengan tadi membangun wahana-wahana pariwisata yang seperti di Singapura atau di Amerika, ya, atau di negara-negara lain yang harus mengeluarkan banyak uang. Nah, tapi di Indonesia, alam natural kapital yang ada itu dilihat sebagai satu modal awal di dalam mendorong industri pariwisata. Nah, jadi kuncinya mudah dan murah, itu kata Kementerian Pariwisata, kata Menteri Pariwisata yang sebelumnya nih. Artinya apa? Artinya tinggal hanya mendorong beberapa hal yang perlu dilakukan, misalnya membangun infrastruktur, ya, di dalam satu kawasan pariwisata tertentu, ya, atau misalnya katakanlah selain infrastruktur, paling apalagi yang perlu didorong, misalnya disediakan satu regulasi, ya, yang jadi payung hukum dan lain sebagainya. Jadi itu yang kemudian didorong oleh pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia melihat kalau terus mengandalkan ekspor raw material itu sangat ada keterbatasan, ya. Terus kedua misalnya juga persoalan pasar. Seperti kita tahu misalnya dalam isu sawit, ya, pemerintah sejak lama misalnya menjual minyak sawit ke beberapa negara, tetapi dengan kasus Uni Eropa menolak untuk biofuel misalnya, kan pemerintah Indonesia kemudian kehilangan pasar, salah satu pasar, ya. Jadi itu juga ada persoalan. Nah, pariwisata didorong untuk dianggap bisa menggantikan itu, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Lanjut, Mas Jarwo. Nah, ini
ini klaimnya Kementerian ini ya, Kementerian Pariwisata itu. Jadi kalau kita mengacu data BPS ya per 2020, ini ada uang lah ya dari hasil mendorong pariwisata itu dengan kondisi ala kadarnya ya, dengan infrastruktur ala kadarnya. Paling tidak setiap tahun sejak 2015 itu naik ya jumlah duitnya tuh. Di mulai 10.000 sampai 16.000 apa namanya. Tentu ini devisa yang diharapkan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Lanjut. Nah ini karena dianggap bisa menghasilkan uang ya, maka pemerintah kemudian menyediakan payung hukum. Ya. Yang pertama itu kalau dalam konteks KSPN ya, itu yang pertama dikeluarkan itu Danau Toba ya. Di tahun 2016 itu sudah keluar, tapi kalau KEK itu yang lebih dulu muncul adalah Mandalika ya. Gitu. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau kita baca isi peraturan presiden ya, Perpres, itu banyak sekali ya kemiripan gitu. Saya sih menduganya karena memang ini copy paste, paling yang diubah-ubah itu nama lokasi ya dan luasan. Tapi struktur di dalam Perpresnya itu sangat sama gitu. Kalau kita baca Perpresnya Borobudur, Perpresnya Toba, Perpresnya Bajo ya, itu mirip isinya. Cuma yang diubah memang nama nomenklatur lokasi dan luasan. Nah ini yang sampai 2000, sejak sampai 2019 ya, payung hukum yang didorong oleh pemerintah untuk melindungi industri pariwisata di Indonesia. Inilah yang menjadi dasar misalnya kawan-kawan di mana di Danau Toba itu mendorong mempercepat pembangunan pariwisata. Bahkan di lapangan sekarang sudah beberapa waktu lalu sudah ditunjukkan ada banyak konflik. Itu belakangan kita bahas dampaknya ke masyarakat ya. Nah, termasuk yang paling baru itu KEK ya di Likupang di Sulawesi Utara. Ini keluar di hampir di ujung tahun 2019 tahun lalu. Nah, ini kawan-kawan sekalian, ini menunjukkan sebetulnya ada semacam pergeseran dari katakanlah ekonomi yang ekstraktif gitu, yang eksploitatif, menuju ekonomi pariwisata yang dianggap ramah lingkungan dan bisa menyerap lapangan kerja. Tapi klaim itu sebetulnya terbantah, nanti kita akan lihat ya. Ada penjelasan-penjelasan yang kita bisa jelaskan. Kalau saya lebih senang menyebutnya pariwisata Indonesia itu semacam neo-ekstraktivisme ya. Jadi bentuk ke ekstraktivisme yang baru gitu. Karena sebetulnya dalam prakteknya dia juga sangat ekstraktif. Oke, lanjut. Nah, ini fakta yang menarik ini, Mas. Saya ingin tampilkan gambar ini ada hubungannya dengan isu yang kita bahas ya. Hari ini, kawan-kawan sekalian, tren deforestasi di Indonesia ini sangat tinggi. Ini saya kutip dari datanya kawan-kawan Freshwatch Indonesia ya. Jadi hari ini tingkat hilangnya hutan di Indonesia itu sangat tinggi ya. Sampai dengan misalnya tahun 2017 yang dicatat kawan-kawan Freshwatch Indonesia ya, kita itu sudah kehilangan 5,7 juta hektar. Dan rata-rata per tahun itu 1,47 juta hilang. Nah, artinya apa? Artinya karena pariwisata itu dia mengandalkan keindahan alam, kalau lokus atau tempat pariwisatanya di hutan itu sudah kurang memungkinkan ya. Karena hutannya sendiri sudah banyak yang hilang, Mas. Gundul ya, Bang ya. Mas Ramdan, iya. Gitu. Iya. Penghijauannya kurang ya. Sudah banyak yang hilang, baik karena tambang misalnya, atau ekspansi perkebunan sawit ya, atau ya hutan tanam industri ya, dan lain-lain. Jadi hutan alamnya sudah betul-betul hilang. Kalau kita lihat di Jawa misalnya sudah sulit menemukan hutan alam itu. Di Pulau Jawa sendiri ya.
Iya, Gitu. iya. Selanjutnya Mas Jarwo, kita akan lihat gimana sih peta existing hutan di Indonesia. Nah ini di bawah ini. Nah ini peta hutan kita kayak gini, nih Bung Ramdan. Ya. Iya, Jadi kalau ke depan ya, kalau pariwisata masih didorong di wilayah hutan, itu sudah sangat sulit karena hutannya sendiri sudah habis. Kalimantan misalnya, kita lihat ya, trennya sudah sangat iya, iya. cepat sekali. Sumatera juga, Jawa jangan ditanya ya, Pulau Jawa, Sulawesi, wah menuju juga. Nah sekarang yang target itu Papua memang, deforestasi gila-gilaan itu. Gitu. Nah kemana nanti pariwisata akan didorong? Lokasinya, Bung Ramdan. Iya. Kemana lagi kalau bukan ke wilayah pesisir, Pesisir laut, dan pulau-pulau laut. kecil. Jadi itulah kenapa ya, kalau kita lihat peta besar tadi, yang di slide yang kedua itu, yang di atas, saya tunjukkan, itu lokus pariwisata, ya, kawasannya itu didominasi banyak di kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Karena kondisinya, hutan-hutan Indonesia sekarang sudah habis. Ya. Sementara pariwisata Iya. itu sangat mengandalkan keberadaan alam yang indah. Gitu. Jadi ini satu penjelasan kenapa pemerintah mendorong pariwisata itu di kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Nah, tentu ini jadi ancaman tersendiri ya bagi masyarakat pesisir di Indonesia. Kalau datanya BPS per 2000, 2020 kemarin yang diterbitkan ya, ada dokumen baru yang terbitkan BPS tentang statistik sumber daya laut dan pesisir, itu mencatat orang ya yang tinggal di kawasan pesisir di Indonesia itu lebih dari 180 juta jiwa. Jadi artinya ada orang yang sebanyak itu yang terancam aksesnya ke laut ya, ke pesisir dan pulau-pulau kecil. Iya. Gitu. Nah, oke, lanjut Mas Jarwo. Nah, sekarang kita mulai masuk nih. Tadi itu mukadimah itu, pengantar ya. Nah, Iya, sekarang kita iya. masuk nih ke topik utama kita. Lalu gimana sih investasi pariwisata di dalam RUU Omnibus ya? Nah, ini saya coba searching ya kata pariwisata yang ada di dalam Omnibus. Gitu. Nah, ternyata ditemukan ya kata pariwisata dan kepariwisataan gitu. Jadi pariwisata dan kepariwisataan di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu disebut sebanyak 48 kali. Tapi konteksnya macam-macam tuh. Ya, konteksnya tidak hanya dalam misalnya kemudahan investasi atau pengadaan lahan. Itu macam-macam tuh, ya. Nah, jadi satu ya yang saya temukan ini, nanti pasalnya kita tunjukkan. Pariwisata itu dikaitkan dengan ruang pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Itu ada di dalam pasal-pasal yang merevisi undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ya di dalam RUU Omnibus Law misalnya. Ada juga ya pariwisata itu di dalam bagian bab keempat tentang penyederhanaan perizinan usaha ya sekaligus kemudahan dan persyaratan investasi. Ada juga tuh di situ ya. Lalu ada juga misalnya pariwisata itu ditempatkan di dalam pengadaan tanah ya bagi pembangunan kepentingan umum. Ada juga ya pariwisata itu disebut jadi bagian penting di dalam kawasan ekonomi khusus. Nah itu beberapa temuan yang saya baca setelah membaca kembali dokumen RUU Omnibus Law. Jadi pariwisata ini juga punya satu tempat khusus dalam RUU Omnibus. Lanjut. Nah, Mas Jarwo, nah oke ke bawah. Nah ini kalau kita mau lihat, kan substansi Omnibus Law itu ini kan, ya ada beberapa lah. Nah pariwisata itu dia masuk di dalam beberapa klaster. Ya. Jadi tidak hanya satu gitu. Nanti kita akan lihat ininya. Lanjut ke bawah. Nah ini contoh ini saya capture ya di dalam RUU Omnibus. Ini poin ke-30. Ini saat membicarakan revisi ya terhadap Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Apa ininya? Maksudnya atau apa maknanya? Di dalam pasal ini, rekan-rekan sekalian, pengusaha pariwisata itu disejajarkan ya di dalam jadi pengusaha pariwisata di dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil ya itu disejajarkan posisinya dengan nelayan tradisional ya nelayan modern pembudidaya ikan ya pengusaha perikanan dan masyarakat apakah ini baik atau tidak disejajarkan begini
Jawaban dari saya tentu tidak. Kenapa? Ya, nelayan tradisional misalnya atau nelayan skala kecil yang disebut oleh FAO sebagai aktor perikanan yang paling ramah lingkungan, ya, karena tidak mengeksploitasi sumber daya perikanan dan mereka menggunakan perahu kecil, ya, itu disamakan dengan pengusaha pariwisata skala besar, ya, yang tentu secara kemampuan katakanlah finansialnya berbeda, ya. Lalu nelayan tradisional itu dia punya kerentanan, ya. Kerentanannya apa? Misalnya salah satunya kalau melaut dia harus berhadapan dengan gelombang tinggi, berhadapan dengan krisis iklim, ya, berhadapan dengan berbagai macam bahaya di laut, ya, yang sampai hari ini belum, ya, dilindungi secara menyeluruh oleh negara, tiba-tiba disamakan dengan pengusaha pariwisata. Nah, dalam konteks ini tentu berbahaya karena katakanlah nelayan tradisional itu punya kerentanan yang sangat tinggi, ya. Tetapi ketika disamakan dengan pengusaha pariwisata, berarti dia harus bersaing, ya, di dalam mengakses sumber daya laut dan pesisir. Nah, konsep persaingan itu berarti kan sebetulnya harus setara, toh. Jadi logika persaingan itu harus setara, kan? Iya, betul. Jadi misalnya Bang Ramdan dengan saya itu kalau sama-sama kelas 3 SMA, berarti bisa sama-sama bersaing misalnya ikut tes, ya. Iya. Nah, tapi kalau Bung Ramdan itu kuliah udah semester 8 misalnya, saya masih SMA, bisa nggak disebut saya sama Bung Ramdan bersaing misalnya? Tidak, berbeda. Tidak, karena berbeda. Nah, jadi yang ingin didorong oleh pasal ini adanya satu persaingan yang luar biasa antara nelayan tradisional, ya, pembudidaya ikan, masyarakat dengan pengusaha pariwisata. Tentu berbeda, ya. Iya. Nah, ini satu pasal yang menurut saya berbahaya, gitu. Jadi menempatkan aktor-aktor ini di dalam posisi yang sama itu di dalam bacaan saya ini artinya mendorong satu kompetisi yang tidak sehat, gitu. Ya. Jadi nelayan tradisional itu kawan-kawan yang sangat tergantung sekali terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. Mereka harus berangkat melaut misalnya, ya. Mereka harus menyiapkan perbekalan, berangkatnya malam, ya, pulangnya pagi atau siang, gitu. Setiap hari tuh. Nah, sementara pengusaha pariwisata apakah punya risiko yang sama? Ya, gitu. Nah, itu misalnya satu hal yang harus kita kritisi di dalam RUU Omnibus Law ini. Jadi ini pasal ini ingin mendorong satu kompetisi yang tidak sehat. Kalau bahasa Bung Ramen tadi ingin mendorong liberalisasi sebetulnya. Ya. Oke. Selanjutnya Mas Jarwo. Nah, ini pariwisata ditempatkan, ya, sebagai kegiatan usaha di KEK, kawasan ekonomi khusus, ya. Nah, nanti di penghujung saya akan jelaskan, tunjukkan beberapa hal terkait KEK ini. KEK ini, kawan-kawan sekalian, di Indonesia macam-macamnya kayak yang ada sekarang, ya. Yang ada itu dia terdiri dari industri, ya, pengolahan-pengolahan seperti sawit, nikel, batu bara, ya. Nah, dan juga ada pariwisata. Ke depan memang akan banyak sekali kawasan-kawasan pariwisata yang didorong untuk dikembangkan. Kita bisa cek di kek.co.id sebetulnya, mana aja yang akan dikembangkan di Indonesia. Nah, di antaranya kalau yang dekat di sini tuh ada keknya pariwisata itu Pelabuhan Ratu di Sukabumi akan didorong jadi kek pariwisata, ya, walaupun sering tercemari limbah batu bara itu. Lalu yang lain banyak sekali, kawan-kawan nanti bisa lihat di situs kek.co.id, ya, itu banyak sekali kek yang akan didorong. Tapi poinnya begini, kek ini memang juga rata-rata didorong di kawasan pesisiran pulau-pulau kecil, khususnya yang pariwisata, yang pengolahan, ya, dan energi, ya. Temuan kami itu di Kiara, lokasi-lokasi kek ini banyak sekali ada di
dekat pesisir di Indonesia. Jadi laut ini memang ditempatkan sebagai satu ruang pertarungan baru gitu. Kenapa? Karena dengan dekat ke laut bisa dianggap distribusi barang-barangnya lebih murah. Misalnya di Palu itu pasca gempa kan pembangunan kek gencar-gencaran itu, gencar banget pembangunan kek di Palu. Itu untuk mendorong pembangunan untuk pengolahan sawit ya, nikel ya. Nah, padahal di situ kampung nelayan tuh, saya pernah kunjung ke sana itu, dan di situ akan dibangun kembali PLTU. Nah, kek ini di dalam banyak hal dia punya payung hukum khusus berupa tadi Perpres saya tunjukkan ya. Dan kalau sudah kek ditetapkan, maka tata ruang itu menjadi nggak berlaku. Gitu. Atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia itu menjadi nggak berlaku kalau udah ada kek. Gitu. Lanjut, Mas Jarwo. Nah, ini tadi yang saya tunjukkan di pasal 74 ya, di RUU Omnibus Law. Ini dia merevisi Undang-Undang nomor 10 ya, bukan nomor 20 tahun 2009. Jadi pasal yang ada di undang-undang itu direvisi di dalam RUU Omnibus. Lanjut. Mas Jarwo. Nah, ini pasal 54 ya, produk pelayanan pengolahan pariwisata. Ini harus punya izin dari pemerintah pusat tentu ya, karena semuanya ditarik ke pusat. Gitu. Lanjut. Nah, ini ada yang pasal yang menyebut usaha pariwisata, ya, tarik, kawasan, transportasi, perjalanan, makanan, minuman, penyediaan akomodasi, ya, penyelenggaraan kegiatan hiburan, macam-macam ya, sampai spa itu ternyata masuk di dalam paket usaha pariwisata. Nah, nanti saya akan cerita ya salah satu hal yang terkait ini di Labuan Bajo. Lanjut. Nah, yang lain juga pariwisata itu ada di dalam pengadaan lahan. Jadi kalau kita bicara tata ruang, ya, tata ruang di dalam Omnibus juga sebetulnya didorong memang ke arah kalau kita lihat itu ya pasalnya itu, poinnya itu ya. Jadi misalnya itu ada pengintegrasian rencana tata ruang di darat dan di perairan ya, pulau-pulau kecil. Itu sebetulnya satu pintu masuk bagaimana industri pariwisata bisa diakomodasi secara luas dalam rencana tata ruang. Apalagi misalnya rencana tata ruangnya punya fleksibilitas ya di dalam perubahan gitu. Lalu misalnya di poin ketiga itu juga kemudahan pengadaan tanah ya. Kemudahan dan percepatan perizinan HPL, HGB, HGU dan hak pakai ini tidak hanya di hutan nih. Termasuk juga di pesisir dan pulau-pulau kecil. Nanti saya akan tunjukkan misalnya kasus di Jakarta. Kasusnya adalah pakai poin ini ya, pakai HGU untuk Pulau Pari ya. Nanti kita akan jelaskan. Lanjut. Nah, ini juga ya, sebetulnya ini pintu masuk pariwisata di dalam RUU Omnibus. Jadi pemerintah itu kan bertanggung jawab menyediakan lahan yang diperlukan untuk pengadaan proyek. Pemerintah menyediakan seluruh izin. Nah, lalu pelaku usaha atau penanam modal atau investor ya tinggal melaksanakan pembangunan dan penyediaan pembiayaan. Jadi mudah banget kan? Gitu. Pemerintah udah sapu habis lah tanahnya itu. Tinggal kalau Bung Ramdan mau investasi di sektor pariwisata, tinggal datang aja. Saya mau bangun hotel misalnya. Gampang sekali kan? Ya, nantilah Bang. Siap. Lanjut. Oke. Nah, ini yang paling berbahaya nih. Ya. Di pasal 26A ya yang merevisi undang-undang pengolahan pesisir dan pulau-pulau kecil di Omnibus ya. Itu ada satu pasal yang menurut saya berbahaya. Kenapa? Karena begini coba ya. Dalam rangka penanaman modal asing, pemanfaatan pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya harus ya mendapatkan perizinan usaha dari pemerintah pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Ya. Kenapa berbahaya? Slide selanjutnya, Mas Jarwo. Oke, ini pasal ini sebetulnya di dalam RUU itu dia ingin mengubah pasal yang sama ya, pasal 26A di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
Nah, di dalam Undang-Undang 1 2014 itu ada persyaratan yang sangat ketat yang disebut di dalam undang-undang itu saat ingin menanamkan modal mendorong penanaman modal asing di pulau-pulau kecil. Apa? Satu, harus mengutamakan kepentingan nasional. Ini kok langsung 3 ya. 2 ini mungkin kelewat ya. Izin sebagaimana dimaksud pasal 1 diberikan setelah mendapat rekomendasi Bupati Wali Kota ya. Lalu 3, izin yang sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Berbadan hukum, oke, berbentuk perseroan terbatas, berarti nggak bisa individu ya. Ya. Lalu menjamin akses publik, tidak berpenduduk, belum ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal, bekerja sama dengan peserta Indonesia, melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia, melakukan alih teknologi, dan memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan. Ini syarat yang ada di Undang-Undang 1 2014 yang dihapuskan oleh RUU Omnibus Law Cipta Kerja saat bicara penanaman modal asing di pulau-pulau kecil. Jadi bayangkan, Bung Ramdan, kalau RUU Omnibus Law disahkan, nah, dalam konteks pariwisata, kalau Bung Ramdan nelayan di pulau kecil, ya itu tidak akan bisa ngapa-ngapain melawan karena ada investor asing yang mau investasi di situ dan pasti tidak akan memperhatikan aspek ekologi, sosial, ya, dan ekonomi pada luasan lahan di pulau kecil itu. Disikat saja nanti berarti. Gitu. Pemerintah kasih izin, ya, pemerintah kasih izin. Sementara di situ ada masyarakat, misalnya yang sudah tinggal ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu sebagai nelayan. Nah, tapi saat ada investor asing masuk mau menanamkan modal, maka masyarakat yang ada di situ siap-siap digusur itu dari tempat itu. Ini pasal ini sangat berbahaya menurut saya. Ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan sosial, ekologi, ya, ekonomi, lalu persyaratan yang lain ya menjamin akses publik itu sudah nggak ada di RUU Omnibus Law. Jadi hilang semua, ya. Demi apa? Demi investasi asing di pulau kecil. Kalau sudah begini gimana? Ya masyarakat mau berdaulat gitu. Ini kan berbahaya tuh. Oke. Lanjut Mas Jarwo. Nah, juga di dalam RUU Omnibus ya itu memang diperkuat ruang laut atau ruang pesisir dan pulau-pulau kecil dengan RZOP 3K ya, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ada lagi rencana zonasi kawasan strategis nasional dan rencana strategis kawasan nasional tertentu. Nah, sampai hari ini kita sudah mencatat khususnya ya industri pariwisata itu masuk melalui RZOP 3K di pesisir dan pulau-pulau kecil. Di mana saja? Ya, mari kita lihat ke bawah. Saya masih lama kan waktunya kan? Nah, oke. Nah, gini. Terus. Nah, oke, sip. Nah, oke. Nah, jadi Bung Ramdan, ini data yang kita catat dari ini risetnya Kiara ya saat mengkaji dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia yang diperkuat oleh RUU Omnibus ya tentu. Nah, ini ya sampai dengan hari ini ada 22 katakanlah provinsi yang sudah mengesahkan rencana ruang laut melalui RZOP 3K dan ini luasan pariwisata di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di mereka. Maluku tidak masuk, tidak dicatat, bukan tidak ada ya, tapi dokumennya nggak lengkap. Jadi kita nggak bisa mempelajari berapa luasannya. Nah, jadi bayangkan ya, misalnya Nusa Tenggara Barat, itu luasan pariwisatanya luas sekali tuh ya. Luas. Dan memang NTB itu didorong menjadi satu kawasan yang arus utama pembangunannya pariwisata. Gitu. Ya, termasuk juga NTT. Lampung ya juga sangat luas. Lalu Maluku Utara. Yang lain yang juga sangat besar itu Kalimantan Selatan. Ya. Nah ini kawan-kawan sekalian, jadi pariwisata juga masuk, industri ini masuk ke dalam
RUU Omnibus dimasukkan, pintunya melalui RZUP 3K. Jadi RZUP 3K itu posisinya dikuatkan oleh RUU Omnibus. Padahal pada prakteknya banyak merampas ruang hidup masyarakat pesisir ya di Indonesia. Lanjut. Nah, oke. Ini sebetulnya pariwisata ini ya, kawan-kawan sekalian, sangat inline, sangat terkait dengan agenda global sebetulnya. Agenda global yang disusun oleh OECD ya, negara-negara yang tergabung di dalam OECD ya. 12 lalu, OECD itu merumuskan satu kerangka apa ya, pembangunan ke depan ya sampai dengan tahun 2030. Nah, sederhananya kalau kita mau ungkapkan, laut itu harus dijadikan atau pertumbuhan ekonomi itu ke depan harus berpusat di laut. Di laut itu akan dijadikan sebagai ruang ya, atau lokus ya, yang sangat kuat pertumbuhan ekonomi pada masa-masa yang akan datang. Sampai dengan tahun 2030 itu disusunlah semacam roadmap-nya oleh OECD. Nah, ini pembangunan pariwisata ini kira-kira di dalam bacaan kami itu sangat inline dengan agenda ini. Coba kita lihat ke bawah, Mas. Dan selanjutnya. Nah, ini konteks global ya. Jadi kalau saya di KIARA itu sering membahasakan begini. Dalam mengakses sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, khususnya isu pariwisata ya, yang didorong itu pendekatan multi-stakeholderism. Ya. Jadi pendekatan multi-stakeholder, tetapi masyarakat sebagai rights holder, ya, pemegang hak, itu dilupakan. Itu kurang S ya, rights holder, itu tidak dilupakan, tidak menjadi bagian penting. Gitu. Tetapi pengusaha pariwisata, investor, dan yang lain sebagainya, justru menjadi aktor utama, padahal mereka bukan holder. Gitu. Lanjut. Nah ini kalau kita baca di dalam terus lagi ke bawah. Nah ini dia. Sip, naik sedikit. Nah, enggak turun sedikit. Nah oke. Nah Bung Ramdan kalau kita lihat ya di dalam dokumen yang didorong dokumen OECD tadi yang saya sebut ya sampai tahun 2030 inilah yang akan didorong ke depan. Coba kita lihat ini 10 besar nih ya. Apa saja? Coba kita lihat 3 besar deh ya. Satu apa itu? Di situ. Maritime and coastal tourism. Ya. Jadi yang pertama akan didorong atau yang nomor satu yang akan didorong ke depan sampai dengan tahun 2030 yaitu tourism, pariwisata di pesisir laut dan pulau-pulau kecil tentu kan. Ini yang pertama nih yang akan didorong ke depan. Jadi ini sebetulnya inline dengan agendanya OECD nih ya, pembangunan pariwisata ini gitu. Baru yang kedua kita bicara migas ya. Ketiga bicara pembangunan pariwisata itu menjadi satu agenda utama di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka sering ada konsep yang disebut ekonomi biru ya. Jadi blue economy. Blue economy itu satu konsep yang didorong oleh satu pemikir lah ya. Dan sekarang menjadi gerakan besar oleh negara-negara industri yang tergabung dalam OECD. Untuk mendorong. Jadi sampai dengan 2030 pariwisata lah yang akan didorong sebagai satu proyek pembangunan penting khususnya di pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Nah ini kelihatan nih kemana arahnya gitu, teman-teman sekalian. Lanjut ke bawah. Nah sekarang kita bicara dampak. Apa sih dampaknya? Kan ini saya tulis sorry ya. Ini apa dampak investasi pariwisata bagi masyarakat? Ini saya salah tulis. Apa investasi dampak pariwisata? Maaf, salah tulis saya. Nah, kan gini, Bung Ramdan. Pariwisata itu kan selalu diklaim sebagai satu hal yang menyenangkan, ya, ramah lingkungan, dan menyerap tenaga kerja, kan gitu ya? Iya, betul. Apakah klaim itu betul atau tidak gitu? Ya, nanti kita akan lihat. Tapi saya
ingin jawab ya, berpagi-pagi saya ingin jawab. Klaim itu salah. Karena fakta di lapangan yang kita temukan, justru investasi pariwisata yang skala besar ya, yang sekarang dorong itu justru berdampak buruk terhadap masyarakat. Coba kita lihat ke bawah. Kita mulai misalnya di kasus Mandalika. Nah, ini Bung Ramdan pernah ke sini nggak? Mandalika belum. Aduh, harus main di sini. Ya, Biar tahu bagaimana indahnya laut kita ini. Siap. Itu biru banget ya. Semua provinsi kayaknya bagus-bagus deh, Bang. Di Indonesia itu yang sangat bagus itu memang timur ya, lautnya biru. Timur ya. Kalau barat tuh relatif sudah banyak polusi ya, sudah pencemaran ya. Tapi kalau timur tuh NTB, NTT ya, Sulawesi, Maluku, Papua itu lautnya biru sekali. Dan itu sangat memanjakan mata. Nah, ini foto ini bicara 1000 kata ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ini turis-turis sedang menikmati birunya laut ya, sedang menikmati indahnya pantai Mandalika. Saya pernah ke sini, Bung Ramdan. Jadi persis saya tahu persisnya gimana kondisinya. Dengan pemandangan yang sangat indah, mereka bisa memanjakan mata gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi di sana? Coba kita lihat ke bawah. Oke, sip. Kawan-kawan sekalian, kantor berita antara NTB itu pernah memberitakan satu kejadian penggusuran besar-besaran yang terjadi di Mandalika ya. Jadi mengerahkan polisi ya, aparat untuk melakukan penggusuran terhadap masyarakat yang dianggap tanahnya ITDC ya, tanahnya untuk pembangunan pariwisata. Ini kawan-kawan bisa menemukan dengan mudah tuh di googling aja, nanti muncul keluar penggusuran Mandalika di Google, itu keluar banyak sekali berita dan gambarnya. Tapi yang ini saya katakan, dengan dijadikan Mandalika sebagai satu kawasan pariwisata skala besar ya, disebut-sebut bahkan nanti akan dibangun sirkuit MotoGP, itu banyak masyarakat yang digusur dari tanahnya. Ya, oke, lanjut ke bawah. Nah, oke, ini saya ingin menampilkan berita ini di Detik ya. Tahun 2019, bulan November, itu ada satu berita yang menarik dibaca di Detik ya. Jadi masyarakat di Mandalika itu di NTB itu banyak yang melakukan gugatan kepada pemerintah ya, kepada ITDC, kepada pemilik hotel, kepada BPN ya. Karena mereka dianggap merampas atau mengklaim secara sepihak tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Banyak sekali kawan-kawan di sana itu merasa tanahnya dirampas dan menggugat ke pengadilan. Nah, ini salah satu orang yang menggugat ke pengadilan itu ada namanya Pak Umar. Ya. Pak Umar itu memenangkan gugatan karena tanahnya di Mandalika itu diambil untuk pembangunan hotel-hotel. Ya. Ada 5 atau 7 hotel yang digugat sama dia. Dan dia dimenangkan gitu di pengadilan tingkat banding, di pengadilan tinggi provinsi NTB, dan jaksanya kemudian mau kasasi ke MA, ke Mahkamah Agung gitu. Ini sebetulnya semacam gunung es ya, fenomena gunung es, Bung Ramdan. Jadi praktik penggusuran ya, konflik tanah di kawasan-kawasan pariwisata semacam Mandalika ini sangat masif terjadi sebetulnya. Cuma memang tidak dimunculkan ke permukaan ya, oleh banyak orang karena tertutup dengan isu lain ya, yang isu politik, isu selebritis ya, isu agama dan lain-lain. Tapi ini fakta ya, ini terjadi. Jadi Pak Umar ini dia menang ya, melawan pihak-pihak yang dianggap merampas tanahnya. Bahkan jaksa di Provinsi NTB itu mereka mau ngambil kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, ini satu fakta yang menarik sebetulnya kita perhatikan di kawasan konfliknya tinggi. Ya. Oke, lanjut Mas Jarwo. Nah, ini praktik penggusuran yang tadi ya, menggunakan alat berat, ya, mengerahkan aparat, gitu. Lanjut. Ini masih di Mandalika. Nah, sekarang kita geser ke tetangganya.
Mas Bung Ramdan pernah ke Labuan Bajo? Labuan Bajo belum, Bang. Belum juga, waduh. Harus Belum berkunjung, ke Pak. timur. Nantilah Itu berkunjungnya. itu foto saya itu Labuan Bajo tuh. Iya, iya, iya. Nah, apakah di sana baik-baik saja? Nah, tentu tidak ya. Di sana itu tentu kalau kita mau berkunjung ke lapangan ya dan melakukan riset gitu, kita akan menemukan fakta-fakta yang menarik sebetulnya di balik gemerlapnya investasi pariwisata yang hari ini didorong oleh pemerintah Indonesia ya. Nah, ke bawah satu ya, ini pariwisata ya di Labuan Bajo itu dalam banyak hal dia mendorong perubahan profesi dari misalnya sebelumnya dia nelayan ya melaut itu menjadi jasa wisata menjual souvenir ya menjual patung mutiara jadi ada tradisi ada budaya yang hilang dengan pariwisata. Saya pernah berkunjung ke Pulau Komodo ya saya berdiskusi misalnya dengan kawan-kawan yang menjadi pemandu wisata ya rangernya Komodo itu dulu kalau kita lihat misalnya kawan-kawan di Pulau Komodo itu kawan-kawan yang profesinya adalah nelayan gitu. Tapi dengan didorong menjadi kawasan pariwisata skala besar, ada satu dalam tanda kutip ya, satu paksaan ya, kondisi ya, yang memaksa mereka mengubah profesi dari nelayan menjadi katakanlah ranger ya, menjadi penjual souvenir, penjual patung dan lain sebagainya. Jadi juga salah satu dampak dengan didorongnya pariwisata yang skala besar yang tidak menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama adalah memaksa ya masyarakat itu mengubah profesi dan juga mendorong ada hilangnya identitas budaya mereka sebagai nelayan, sebagai masyarakat bahari ya, sebagai masyarakat pesisir gitu. Ini yang kita temukan nih. Oke, lanjut. Nah, ini juga ya ada 4 perusahaan di kawasan strategis nama-namanya ada nih. Nah, yang ingin saya garis bawahi begini, kita sering dengar nama salah satu lembaga konservasi ya, namanya The Nature Conservancy, TNC dari Amerika. Ternyata juga punya bisnis ya di Taman Nasional Pulau Komodo. Jadi di satu sisi konsep konservasi itu didorong, tapi di sisi lain juga berbisnis gitu, bisnis pariwisata. Kenapa? Karena tadi ya pariwisata itu membutuhkan kondisi alam yang indah, kondisi alam yang bersih. Nah, maka konservasi itu dianggap sebagai upaya mengembalikan kondisi perairan di sana ke titik nol, jadi bersih gitu. Nah, setelah bersih baru kemudian dijadikan kawasan pariwisata. Nah, ini satu hal juga yang harus kita kritisi ya. Jadi sebetulnya ada bisnis di balik konservasi itu. Oke, lanjut. Nah, ini peta sebaran ini ya, sebaran masyarakat lah yang ada di sana ya. Jadi kalau kawan-kawan ke sana, ini ada ilustrasi ini untuk memudahkan ya. Misalnya nomor 1 itu Pulau Komodo ya. Lalu 2 itu dia Pulau Rinca ya, Kampung Rinca. Lalu 3 itu Kampung Krora ya, keempat Kampung Papagaran. Dari 4 pulau ini 2 sudah saya kunjungi, Pulau Komodo 3 ya, Pulau Komodo, Pulau Papagaran, dan juga Pulau Padar ya. Kalau Pulau Padar memang nggak berpenghuni. Nah, saya berfoto itu di Pulau Padar ya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian di Pulau Komodo kemarin itu ada wacana masyarakatnya mau dikosongkan, mau diusir dari pulau itu karena dianggap mengganggu keberadaan Komodo gitu. Wacana ini sangat kuat dihembuskan oleh Gubernur NTT waktu itu ya, Victor Laiskodat. Walaupun akhirnya upaya itu gagal karena mendapatkan penolakan yang sangat kuat dari masyarakat setempat dan dari banyak NGO ya. Jadi saya ingin menggarisbawahi
dengan ditetapkannya kawasan pariwisata, justru masyarakatnya ingin diusir dari Pulau Komodo. Padahal ini menurut cerita masyarakat Komodo, tidak mungkin akan ada Komodo tanpa ada masyarakat di situ. Jadi kalau masyarakatnya tidak ada, Komodonya akan hilang. Itu pernah terjadi pengalaman itu pada tahun 80 waktu zaman Soeharto, saat perairan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Ya. Nah, oke. Jadi juga pariwisata itu mengusir masyarakat. Gitu. Walaupun di Pulau Komodo sendiri gagal pengusirannya. Lanjut, Mas Jarwo. Nah, ini saya yang ingin saya singgung juga. Hal lain yang penting disebut di dalam isu pariwisata ini adalah isu energi. Ya. Peta ini, sorry nggak ada keterangannya, tapi saya ingin jelaskan begini. Hari ini di Flores itu, di Flores Barat, yang menjadi tempat pariwisata Labuan Bajo dan Komodo, itu sedang didorong satu proyek tambang panas bumi di Waisano. Ya. Waisano itu kalau jalan kaki dari Labuan Bajo sekitar 11 jam, 59 menit ya. Di Google-nya begitu. Nah, tapi gini, yang menarik kawan-kawan sekalian, tambang panas bumi ya atau geotermal ini dilakukan untuk menyuplai kebutuhan listrik di kawasan pariwisata Labuan Bajo. Gitu. Dan ini mendapatkan penolakan yang sangat kuat dari warga sekitar di Waisano. Nah, jadi ada satu hubungan yang menarik kalau kita mau kaji antara isu energi dengan isu pariwisata. Isu energi di sini tentu nanti akan dialokasikan untuk kepentingan atau melayani hotel-hotel besar di Labuan Bajo, ya. Dibuat untuk melayani industri pariwisata, sementara masyarakatnya, khususnya di Waisano misalnya, itu akan mengalami kesulitan listrik, ya. Gitu. Itu terkait dengan isu energi dan pariwisata. Lanjut ke bawah. Nah, ini sekarang isu yang lain, ini juga nggak saya kasih keterangan, tapi saya akan. Hari ini di NTT sedang ramai di Flores penolakan rencana pembangunan pabrik semen di Kecamatan Lambaleda. Jaraknya tentu agak lumayan jauh ya dari Labuan Bajo karena dia geser ke tengah. Tetapi kawan-kawan, dalam salah satu pernyataan yang dikutip oleh mediaindonesia.com ya, oleh korannya Partai Nasdem, medianya Partai Nasdem, Victor Leskodat, NTT, juga salah satu pengurus Partai Nasdem, menyatakan ya ingin membangun jalan sepanjang 1.000 km dari Labuan Bajo ke tempat di selatan Flores Barat, tepatnya di Wairabu ya. Jadi itu tentu membutuhkan semen banyak ya, gitu. Jadi klaim misalnya bahwa pariwisata itu membutuhkan infrastruktur skala besar ya, dan itu tentu membutuhkan material, membutuhkan semen juga, dan dengan demikian tentu didorong satu proyek pertambangan kars ya untuk kebutuhan semen, dan ini tentu akan menghancurkan lingkungan hidup gitu. Nah, ini yang sangat terkait juga antara isu lingkungan dengan isu pariwisata gitu, kawan-kawan sekalian ya. Jadi jangan dikira pariwisata itu tidak ada kerusakan lingkungan ya. Ada satu kawasan ekologis dihancurkan untuk kepentingan pariwisata. Oke, lanjut. Lanjut Mas Jarwo. Halo. Isu air. Oke, nah sekarang isu air. Oke Mas, terima kasih. Ini risetnya kawan-kawan Kruha ya. Waktu itu saya dengan Sigit pernah datang dan berkunjung ke sana melakukan satu riset lah ya. Ini terkait dengan keadilan hak ya. Jadi di Labuan Bajo itu, kawan-kawan sekalian, itu ada satu, memang kalau kita klik cari di Google ya, itu ada yang menarik istilahnya, kota 1000 dirijen ya, karena kesulitan air. Tapi yang menarik ini begini,
ada 55.000 warga Labuan Bajo masih kekurangan air ya. Tetapi yang menarik, yang ironis, justru ada target yang ditetapkan oleh pemerintah ya, penambahan wisatawan 500.000 orang. Artinya apa? Artinya kebutuhan terhadap air terus meningkat. Gitu. Lalu di sana di Labuan Bajo ya, debit air sebanyak 40 liter per detik dan 10 liter per detik itu diperuntukkan untuk hotel, khususnya 10 hotel berbintang. Sedangkan 18 liter per detik dialokasikan untuk pelanggan rumah tangga. Jadi artinya apa? Artinya di dalam konteks pariwisata itu ada ekstraksi air besar-besaran sebetulnya. Ya. Layanan air itu diprioritaskan untuk perhotelan. Air hanya mengalir 2 kali dalam seminggu. Nah, tanpa ada event-event internasional, sulit tuh ada pembenahan infrastruktur air di Labuan Bajo ya. Itu. Saya pernah berkunjung ke Pulau Papagaran. Pulau yang dihuni oleh lebih dari 300-an rumah tangga ya. Spesial nelayan. Itu kesulitan air. Mereka harus nunggu suplai air dari darat ke pulau gitu. Nah, sementara hotel-hotel di sana justru mendapatkan suplai yang berlimpah gitu. Oke, lanjut Mas Jarwo. Pariwisata ini untuk memperkuat penolakan terhadap RUU Omnibus ya. Terus ke bawah. Terus, nah ini misalnya juga data perkembangan hotel dalam tiga tahun terakhir ya di Labuan Bajo. Jumlah hotelnya terus meningkat. Belum. Yang tadi, maaf, belum. Nah ini, jumlah hotelnya terus meningkat, jumlah kamarnya terus meningkat, jumlah tempat tidurnya terus meningkat, dan tentu jumlah wisatawan juga diproyeksikan naik ya. Tentu ini akan mengekstraksi air. Semakin banyak yang dibangun, tentu akan semakin banyak ekstraksi air. Oke, lanjut. Nah, yang lain, ini kayaknya slide terakhir nih ya, sebelum diskusi, Bung Ramdan. Slide terakhir, terus ke bawah. Nah, dampak dari pariwisata, ini saya cantumkan kasus Pulau Pari. Kenapa Pulau Pari? Karena Kepulauan Seribu itu juga masuk, ya, Kepulauan Seribu itu masuk di dalam KSPN ya, 10 KSPN yang ditargetkan pemerintah, 10 kawasan strategis pariwisata nasional di Indonesia, salah satunya Kepulauan Seribu. Nah, Pulau Pari ini di Jakarta ya, di Kepulauan Seribu adalah salah satu pulau yang ditarget menjadi kawasan pariwisata. Nah, ini konfliknya sudah lama ya, sejak tahun 2015. Ada lebih dari 3 orang itu di penjara ya. Saya sempat beberapa kali ikut persidangannya dan aksi di luar sidang ya. Bahkan ditangkap oleh aparat dengan menggunakan senjata laras panjang gitu. Kawan-kawan, tuduhannya agak-agak dianggap memasuki pekarangan orang lain, dianggap melakukan pungutan liar ya, dianggap macam-macam deliknya itu. Tapi faktanya sebetulnya mereka yang menjaga ya keberlanjutan sumber daya pesisir laut. Yang mereka dikriminalisasi ya, beberapa orang di penjara karena dianggap dia perusahaan. Jadi ada satu perusahaan yang Caploklo ini dan dia mendapatkan sertifikat hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara. Ini nanti nyambung ke RUU Omnibus Law yang saya bilang tadi di pengadaan lahan ya. Jadi dibuka HGU hak guna usaha seluas-luasnya tuh sertifikatnya di Pulau Pari. Nah di sana konflik sampai hari ini masalahnya belum selesai ya. Masyarakat terus belum bisa tenang ya, tapi terus melakukan perlawanan tentu di sana. Poinnya yang saya ingin garis bawahi adalah salah satu dampak dari sekian dampak yang tadi saya jelaskan dari pariwisata adalah adanya praktik-praktik kriminalisasi terhadap nelayan dan masyarakat yang sudah lama tinggal dan hidup di sana atas nama pembangunan lah. Mereka dianggap menghalangi pembangunan pariwisata, dianggap memasuki pekarangan orang lain, dicari-cari gitu dasar hukumnya, lalu mereka ditahan. Padahal
sejak lama ya masyarakat di sana di Pulau Pari itu hidup ya dari generasi ke generasi, bahkan sebelum Indonesia merdeka menjaga sumber daya laut sampai sekarang ya gitu. Nah, ini barangkali slide terakhir ya sebelum diskusi. Jadi kawan-kawan sekalian, klaim bahwa pariwisata itu ramah lingkungan, menyerap tenaga kerja, kemudian apalagi ya klaimnya itu tadi, pokoknya ramah lingkungan, ramah masyarakat, itu justru terbantah dengan ada fakta-fakta ini. Nah, dengan demikian, jika ya RUU Omnibus Law ini disahkan, artinya apa? Artinya proyek atau investasi pariwisata di Indonesia, khususnya di pesisir laut dan pulau-pulau kecil, akan semakin mendapatkan peluru ya, mendapatkan kekuatan, ya, dan mereka akan berani misalnya mencaplok wilayah sejak lama ditinggali oleh masyarakat. Gitu. Bahkan ada sertifikatnya. Barangkali itu Bung Ram yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dicatat dengan baik. Poin-poinnya. Kayaknya menarik ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, silakan kalau ada. Sungguh luar biasa ya. Terima kasih buat Bang Farid atas penjelasan dan paparannya, sangat jelas sekali. Juga materi yang tersaji juga berbasis data dan faktual empirik gitu ya, hasil dari beberapa penelitian dari Kiara ya Bang ya. Ya betul, Kiara. Mungkin menjelaskan tentang bagaimana destinasi akan dibuat di 22 provinsi termasuk di wilayah timur, terus destinasi tadi menjelaskan 10 destinasi yang akan didirikan di Indonesia. Selanjutnya ada tadi menjelaskan tentang perubahan undang-undang tentang rencana pembangunan keikutsertaan investasi di wilayah pesisir, terus selanjutnya pertentangan prosedural yang dilakukan di dalam Omnibus Law terkait pembangunan di wilayah sektor pariwisata, dan juga tadi beliau menjelaskan tentang agenda global ya Bang ya, Ocean Economic itu ya, sampai tahun 2030. Ini ada hal yang menarik nih Bang, saya ingin bertanya. Tanggal 1 Juli 2019 lalu kan Menteri mengeluarkan permen dengan nomor peraturan nomor 24 tahun 2019 tentang tata cara pemberian izin lokasi perairan dan pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini kan banyak pulau yang memang akan diinvestasikan di ke negara lain gitu. Ini bagaimana nih Bang pandangannya? Kenapa sih harus kita punya pulau-pulau yang timbul gitu ya? Selain juga mempertahankan nelayan lokal tradisional, gitu. Tapi ini kan yang selalu jadi masalah gitu Bang. Ketika didirikannya pariwisata yang tadinya pusat pencarian ikan, pencarian ladang hidupnya itu dari situ. Ketika didirikannya wisata, ini yang selalu terdegradasi gitu Bang. Perpindahan pencarian kehidupannya ini yang juga bertolak belakang, walaupun jadi seperti ada peralihan gitu. Mungkin lapangan pekerjaan ya, dalih-dalih untuk perpindahan nelayan jadi mengurus wisata gitu, sedangkan nelayan tersebut juga pencariannya dari hasil tangkapan ikan. Akhirnya ketika didirikan sektor wisata, sektor untuk turis, jadi berpindah gitu loh Bang. Rata-rata kan seperti itu. Misalkan reklamasi pulau apapun, nelayan tradisional ini selalu tangkapannya ada jarak nggak sih Bang gitu? Tangkapan ikan pasti kan berubah. Mungkin tanggapannya itu Bang ya. Apalagi terkait misalkan 30 tahun 10 tahun sampai 30 tahun untuk
melakukan proses penyewaan pulau yang dikelola oleh asing misalkan gitu Bang. Kenapa tidak BUMN gitu yang mengelola, atau ya negara sendirilah, Kementerian Pariwisata itu sendiri yang harus mengelola sebagai pusat devisa untuk negara. Mungkin itu saja Bang ya, pertanyaan dari saya Bang. Apa pertanyaan? Bagaimana Bang tanggapan Bang Farid? Oke, makasih Bung Ramdan pertanyaannya. Tadi apa regulasinya? Perpres atau PP atau apa tadi yang disebut? Sorry saya agak. Peraturan Kementerian Bang. KP nomor 24 tahun 2019 tentang tata cara pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai Permen nomor 8 tahun 2019 juga membuka keran swastanisasi dan privatisasi sumber daya kelautan dan perikanan di pesisir atau pulau-pulau kecil yang seharusnya dikelola oleh masyarakat untuk kehidupan mereka. Itu Bang. Ya, satu gini, itu permen itu dikeluarkan di zamannya Ibu Susi ya, permen KP itu ya. Ya. Jadi itu, saya catat juga permen itu sebagai salah satu permen yang harus direvisi itu. Jadi di Indonesia ini sebetulnya kita punya satu aturan yang sangat kuat dalam hal atau terkait isu pengelolaan pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Kita punya namanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2010. Apa isinya? Isinya itu ada 4, Bang Ramdan. Yang pertama, menurut putusan Mahkamah Konstitusi, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil itu berhak atau memiliki hak untuk mengakses dan melintas laut. Nggak boleh tuh dihalangin. Misalnya karena satu kawasan dijadikan kawasan pariwisata, ada hotel, terus nelayan dilarang untuk lewat di perairan itu. Atau masyarakat umum lah, nggak hanya nelayan, dilarang lewat karena itu sudah jadi kawasan privat. Kan pertanyaan kita, lah yang lu beli misalnya yang lu miliki kan tanahnya, airnya kan kagak, kenapa dilarang lewat situ? Kan? Nah, jadi tapi prakteknya di lapangan banyak tuh, ya. Banyak masyarakat itu dilarang melintas di perairan yang ada proyek pariwisatanya karena dianggap mengganggu aktivitas pariwisata, dianggap mengganggu pemandangan turis gitu loh. Padahal itu nggak bisa menurut putusan MK nomor 3 tahun 2010. Hak pertama itu yang sangat harus dijaga oleh negara. Apa? Melintas dan mengakses laut. Itu hak siapapun, khususnya masyarakat pesisir. Itu yang pertama. Yang kedua, putusan MK nomor 3 tahun 2010 itu menyebut ya, hak masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil itu mendapatkan perairan yang bersih dan sehat. Jadi nggak boleh tuh ya ada pencemaran di laut, pembuangan limbah. Limbahnya bisa cair atau padat ya. Tapi poinnya perairan itu harus bersih dan sehat. Kenapa? Dengan perairan yang bersih dan sehat tentu akan menjadi rumah ikan. Gitu. Terumbu karang akan sehat. Biota laut akan hidup berkembang biak dan itu menjadi tempat mencari nafkahnya masyarakat pesisir yang tergantung dengan sumber daya laut. Nah itu yang kedua tuh. Jadi perairan yang bersih dan sehat itu harga mati tuh, nggak boleh ditawar-tawar gitu. Yang ketiga, putusan MK menyebut ya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil berhak untuk mendapatkan manfaat ya, dari sumber daya kelautan dan perikanan. Manfaatnya tidak hanya manfaat ekonomi ya, tentu manfaat ekonomi, manfaat sosial, manfaat ekologis ya. Nah sekarang misalnya terkait lagi rame-ramenya krisis iklim, ya manfaat terkait dengan krisis iklim karena laut dianggap atau ini dalam beberapa riset disebut bisa menyerap karbon dalam skala besar tuh, seperti mangrove, terumbu karang, ya Padang Lamun itu punya kemampuan menyerap karbon. Jadi kawan-kawan masyarakat pesisir khususnya dan masyarakat luas umumnya itu harus mendapatkan manfaat dari keberadaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Artinya, kalau ada proyek pariwisata misalnya yang menghalangi masyarakat
dari mendapatkan manfaat terhadap sumber daya pesisir laut dan pulau kecil, berarti sudah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi dong. Itu yang ketiga tuh. Yang keempat, ini terkait dengan adat istiadat ya. Kalau ada di suatu tempat di Indonesia, ya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang memiliki kearifan tradisional, adat istiadat, budaya lokal, di dalam mengelola sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, itu harus dilindungi itu. Nggak boleh itu dihilangkan. Ya dengan alasan ini akan dijadikan kawasan pariwisata. Lalu masyarakat yang sudah punya misalnya kearifan semacam sasi gitu, atau kearifan semacam apa namanya kalau di Lombok itu awik-awik misalnya, ya, atau kearifan di dalam menjaga sumber daya laut supaya lestari, itu nggak boleh dihilangkan. Kenapa? Karena ya keberadaan budaya masyarakat adat di pesisir pulau-pulau kecil itu terbukti menjaga ya, keberlanjutan sumber daya pesisir. Kalau nggak ada mereka itu sudah hancur barangkali, dieksploitasi oleh aktor-aktor apa namanya, aktor investor atau perusahaan. Justru dengan adanya masyarakat, sumber daya pesisir pulau kecil terjaga. Nah, oleh karena itu tadi disebut MK itu menyatakan wajib melindungi ya, budaya lokal, kearifan tradisional dan istiadat yang mengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Nah, ini menurut saya 4 hal ini, Bang Ramdan. Poin utama di dalam melihat sejauh mana masyarakat itu mengakses pesisir laut dan pulau kecil di Indonesia terkait dengan isu pariwisata. Kalau ya, pariwisata justru mencabut akar budaya masyarakat, menjauhkan masyarakat dari laut, membuat masyarakat tidak bisa mengakses laut dan masyarakat tidak bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan laut dan perikanan, maka itu sudah melanggar tuh. Itu nggak bisa. Jadi kalau kita tarik lagi tadi ke diskusi awal, Omnibus ini kan banyak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, salah satu yang bertentangan itu dengan putusan MK nomor 3 tahun 2010 ini. Gitu. Dalam hal kawasan pesisir ya, undang-undang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Nah, itu satunya. Yang kedua, saya pernah melakukan satu diskusi, obrolan dengan nelayan-nelayan di Labuan Bajo ya. Jadi saya tanya sebetulnya, Bapak sekarang masih nelayan atau sudah menjadi tukang antar wisatawan lah gitu ya. Dia jawab, dulu saya nelayan deh 4 tahun lalu. Tapi sekarang saya bekerja ya jadi orang yang ngantar wisatawan. Oke Pak, saya mau tanya, apa yang Bapak rasakan? Lebih besar mana pendapatan ekonomi waktu jadi nelayan dibandingkan dengan sekarang saat menjadi profesinya itu berubah menjadi tukang mengantar wisatawan dengan kapal. Nah, dia menjawab, saya kalau mau dijujurkan, katanya saya itu lebih besar waktu jadi nelayan. Jadi waktu jadi nelayan itu pendapatannya paling kecil bisa 7 juta per bulan. Ya, bisa itu paling sedikit ya. Artinya bisa lebih dari 7 juta. Tapi setelah jadi pengantar tamu, ya turunnya bisa 50% tuh, 3 jutaan gitu. Apalagi sekarang di era COVID ya, wisatawan tidak ada ya sudah gitu. Hampir bisa mati mereka itu tidak punya pendapatan dari profesi menjadi tukang antar wisatawan. Gitu. Nah, jadi di dalam konteks ini juga harus dilihat gitu, bahwa sebetulnya perubahan-perubahan profesi yang ada di tempat-tempat pariwisata itu tidak menjamin ada perbaikan kehidupan gitu Mas. Tidak menjamin ada perbaikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Tapi justru sebaliknya ya, memperburuk gitu. Ini fakta yang saya temukan di lapangan ya. Nah, terkait dengan permen tadi, permen KP nomor 24 2019 itu
kita memang mengkritik habis ya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelumnya waktu Susi. Karena itu diterbitkan sebelum Susi lengser, sebelum dilantik. Dia dilantik lengser September, Juli itu keluar permen itu. Jadi kita kritik tuh beberapa regulasi yang sudah dikeluarkan. Poinnya itu kan justru akan menempatkan nelayan dan masyarakat pesisir lainnya bukan sebagai aktor utama di dalam mengakses sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil ya di Indonesia. Barangkali itu respon sementaranya, Bang Ramdan. Oh, oke, mantap sekali ini, Bang. Jadi sudah diputuskan ya kalau terkait itu tentang peraturan MK nomor 3 tahun 2010 ya, Bang ya. Ya. Nah, keputusan MK ya, masyarakat berhak melewat di zona eksklusif pariwisata ya, Bang ya. Ya. Terus mendapatkan perairan yang sehat, pengelolaan limbah dan tidak boleh pencemaran lingkungan, terus memikirkan aspek adat istiadat yang ada di daerah tersebut, ya, Bang, ya, dan lain sebagainya. Ini yang kedua, Bang, pertanyaan saya ingin bertanya nih, Bang, nih tentang persoalan dalam Omnibus Law. Ini terkait tentang kemudahan izin bagi kapal-kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, khususnya di kawasan zona ekonomi eksklusif. Poin inline dengan agenda pemerintah yang sedang dilakukan, yaitu merevisi Perpres nomor 44 tahun 2016 tentang daftar negatif investasi atau DNI, di mana perikanan tangkap terlarang untuk asing. Namun kini melalui revisi Perpres tersebut, perikanan tangkap akan diubah menjadi daftar prioritas investasi asing. Nah, berarti nggak nyambung loh, Bang, poin pertama dengan poin kedua. Ini sudah dilakukan. Maka nelayan Indonesia khususnya kecil, nelayan tradisional harus bersaing dong dengan kapal-kapal asing di laut Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan. Nah, ini bagaimana, Bang, tanggapannya terkait penangkapan ikan di dalam zonasi kelautan gitu untuk kapal asing gitu, Bang. Sedangkan kan kita punya tapal batas apa segala macam gitu ya, ada aturan-aturan kelautan yang tidak boleh diganggu gugat. Bagaimana, Bang? Ya, jadi itu isu yang lain ya selain dari pariwisata ya. Tapi ini penting juga ditanggapi. Ya, itu memang revisi Perpresnya belum keluar. Tapi terakhir saya diskusi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, sedang didorong memang revisi daftar negatif investasi itu. Salah satunya memang sektor perikanan tangkap ya, yang tadinya tertutup untuk asing, nanti akan dibuka. Dan ini tentu sejalan dengan agenda yang didorong oleh Omnibus ya. Nah, ini tentu berbahaya karena lagi-lagi menempatkan laut Indonesia itu sebagai objek eksploitasi gitu ya, sebagai satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat luas gitu, oleh bangsa Indonesia. Padahal Undang-Undang Dasar menyebut ya, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya kan dikuasai negara gitu, dan sebesar-besarnya harusnya dikelola untuk kemakmuran rakyat. Jadi ini sangat bertentangan dengan konstitusi. Nah, tentu juga gini, Bang Ramdan, ini terkait dengan isu, nanti ini nyambung dengan isu pariwisata di laut ya. Jadi salah satu hal yang juga didorong oleh di dalam isu pariwisata ini itu ada semacam deregulasi terhadap aturan-aturan yang melarang kapal-kapal pariwisata asing masuk ke Indonesia. Jadi ada sejumlah, nanti regulasinya saya akan kirimkan menyusul ya. Oke, siap, Bang. Tapi poinnya begini, aturan-aturan yang melarang kapal wisata asing, semacam kapal kemarin yang menabrak karang di Papua itu, yang menabrak karang
ya kapal asing, yang kapal besar itu ya, itu kan sebetulnya ada aturan yang sangat ketat tuh melarang kapal-kapal asing itu tidak bisa sembarangan tuh masuk ke perairan Indonesia dengan alasan wisata gitu. Nah, ke depan salah satu agendanya pemerintah memang di dalam pariwisata ini akan mencabut ya, aturan-aturan tersebut karena dianggap akan menghalangi investasi. Jadi nanti selain kapal-kapal yang nangkap ikan datang gitu, itu kapal-kapal pariwisata asing yang skala besar yang kemarin nabrak-nabrak karang itu nanti akan lebih banyak tuh datang ke perairan Indonesia. Dan anehnya kenapa mereka bisa datang ke perairan dangkal ya? Itu nggak masuk akal apakah kaptennya mabuk atau apa gitu. Sampai mereka masuk ke perairan dangkal dan menabrak karang-karang yang karang itu nggak bisa dipulihkan dalam 50 tahun. Nah, ini juga terkait dengan isu pariwisata gitu di Indonesia. Jadi itu salah satu ancaman serius kapal-kapal wisatawan asing ya, turis enak-enakan di perairan Indonesia dibebaskan, tetapi pada saat yang sama misalnya juga melakukan hal-hal yang serupa tuh menabrak karang. Ini kejadiannya bukan sekali dua kali ya, sudah beberapa kali terjadi dan itu tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk memberikan sanksi terhadap perusahaan kapal wisata asing itu. Jadi, kapal WOW itu ya Bang ya? Iya, yang sempat ya. menabrak karang di Papua itu di Raja Ampat ya. Iya. Nah, itu bahaya sekali kalau itu banyak kapal-kapal serupa itu berkeliaran di perairan Indonesia gitu. Karena kejadian yang sama akan terulang tuh, nabrak karang lagi, menghancurkan laut dan sebagainya. Nah, saya pikir ini juga satu hal yang harus dikritisi lebih dalam ya oleh kita-kita gitu. Pariwisata. Itu barangkali responnya, Bung Rabar. Oke, terima kasih Bang atas jawabannya, sangat baik sekali teman-teman. Ini pertanyaan terakhir nih Bang, karena waktu kita sudah lebih ya, jadi kita mungkin bisa lain waktu kita nanti diskusi lagi di agenda selanjutnya. Saya ingin bertanya nih Bang, terkait tentang Omnibus Law, perubahan banyak sekali perundang-undangan yang dirubah dan direvisi, termasuk juga keputusan daripada kementerian di setiap klaster isu-isu yang berkembang di Omnibus Law, termasuk ya tentang pariwisata ini. Sebetulnya ada nggak sih Bang batasan gitu investasi dalam mengelola pariwisata, misalkan dalam hal perluasan tanah gitu, sekian hektar gitu, 500 hektar kah atau 200 hektar kah gitu kan, dari misalkan pulau reklamasi misalkan, batasan-batasan itu gitu. Jika memang pulau ini diinvestasikan ke pihak asing gitu, dengan kisaran waktu itu yang 30 tahun, 10 tahun sampai 30 tahun. Mungkin itu Bang terakhir. Ya, dan selanjutnya bisa digabungkan dengan ini Bang, yang terakhir adalah penolakan atas 22 provinsi harus dulu karena menyatakan perda zonasi ini Bang yang saya belum paham. Oke, nah, saya mulai dari perda zonasi dulu ya. Oke, siap Bang. Jadi ini perda zonasi. Ya, oke, lanjut. Lanjut, selesaikan dulu, mudah-mudahan silakan. Ya Bang, pertanyaan tadi sama batasan-batasan tentang investasi di wilayah pulau-pulau yang akan direklamasi menjadi zona wisata untuk ekonomi eksklusif asing, dan apa sih terkait tentang perda zonasi ini? Mungkin itu Bang, di 22 provinsi. Ya, satu ya, pertama terkait dengan pertanyaan perda zonasi. Jadi perda zonasi itu sebetulnya mirip konsepnya kayak tata ruang di darat ya. Jadi kalau di darat itu ada yang dinamakan RT/RW, tata ruang wilayah. Tata ruang wilayah. Ya, kalau di darat itu kira-kira gitu konsepnya, RT/RW. Terus
Yang lain, misalnya kita kenal ada RDTR, ya, rencana detail tata ruang, itu di dalam. Nah, di laut, di pesisir laut dan pulau-pulau kecil, itu ada yang dinamakan perda zonasi oleh pesisir dan pulau. Kalau RDTR itu mengacunya ke Undang-Undang 26/2007, ya, tentang penataan ruang. Kalau Undang-Undang RZP 3K itu mengacunya ke Undang-Undang 27/2007. 2007 ya? Nah, terus gini, penataan ruang laut itu ya lebih detail diatur nanti di dalam Undang-Undang Nomor 1 2014 ya, dan Permen KP 23/2016. Ya. Jadi itu ada detail. Gitu. Nah, kenapa rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sekarang sudah disahkan di Indonesia perlu dikritisi dan ditolak? Ya. Karena satu gini, RZP 3K itu tidak menempatkan ya, nelayan masyarakat pesisir sebagai pelaku utama dalam alokasi uangnya. Misalnya banyak sekali tuh yang nggak ada pemukiman nelayan. Ya, misalnya di pada zonasinya Jawa Barat itu nggak ada tuh alokasi ruang untuk pemukiman nelayan. Tapi, wih, PLTU-nya banyak banget tuh. Iya benar. Itu contoh tuh ya. Gitu. Pariwisata juga banyak banget tuh. Jadi masyarakat tuh tidak menjadi tuan di lautnya sendiri gitu. Nelayan itu. Yang kedua, RZP 3K itu hanya memberikan kepastian hukum kepada para pengusaha. Itu yang harus kita kritisi. Nah, yang ketiga, RZP 3K itu tidak banyak sekali mengakomodasi proyek-proyek yang sifatnya rusak, ya, mencemari, kayak penambangan migas, ya, PLTU, pembangunan pelabuhan skala besar yang banyak-banyak gitu. Terus perlindungan masyarakat, perlindungan mangrove-nya nggak ada tuh di beberapa perda zonasi itu. Jadi kalau begitu laut akan hancur dalam waktu lama kan gitu ya. Terus yang selanjutnya perda zonasi juga mencampur adukan tuh antara ruang tangkap nelayan dengan ruang-ruang yang lain, dengan lalu lintas laut, kapal besar, dengan lalu lintas dengan kabel, dengan pipa minyak. Dan ini banyak kejadian, misalnya di Kerawang tuh kan, kejadian tumpahan minyak Pertamina. Itu kan di wilayah tangkap nelayan. Ya. Di Balikpapan misalnya, kemarin juga jadi tumpahan minyak Pertamina juga. Nah, yang begitu-begitu, program dan maka itu harus dikritik. Nah, termasuk juga alokasi ruang untuk pariwisata ini gede banget gitu. Dan tentu nanti yang akan main di situ bukan masyarakat, banyak kan ya. Itu investor. Makanya kemudian ini harus ditolak. Nah, pada saat yang sama, Omnibus Law itu memperkuat posisi RZP 3K. Sudah lengkap kan? Itu kalau terkait dengan RZP 3K. Apa bang RZWP 3K. Oh, RZWP 3K. Nah, terkait pertanyaan kedua, berapa sih luasan luasan investasi pariwisata? Ini koreksi ya jika saya salah. Sejauh yang saya pelajari, sejauh yang saya bisa, sejauh yang saya baca terhadap RUU Omnibus, memang tidak disebut Bang Ramdan. Berapa sih luasan batas minimalnya, batas maksimalnya? Berapa luasan tanah atau laut pariwisata? Tetapi prakteknya kalau di lapangan tuh luas-luas banget tuh, ya. Luas banget. Iya. Dan itu tidak hanya darat ya, lautnya juga di coupling gitu. Kalau di dalam, misalnya di dalam Perpres Labuan Bajo misalkan, itu bisa kita lihat tuh mana-mana yang belum gitu. Terus di Mandalika juga sama mana-mana yang belum.
Jadi ini menunjukkan sebetulnya sangat berbahaya karena tidak dibatasi itu luasan minimal dan maksimalnya. Oh berarti nggak ada ya Bang ya? Misalkan sejauh bacaan saya nggak ada. Oh nggak ada ya. Itu dia makanya kan berbahaya juga Bang kalau misalkan di situ ada pemukiman, ada betul. ada antropologinya gitu, ada manusianya di situ, ada kehidupan lah. Betul. Kalau misalkan warga desanya itu di situ ada 1.000 hektar, ketika dia bergabung dengan laut, akhirnya direklamasi menjadi pulau pariwisata, gitu. Misalkan dia bikin misalkan 2.000 hektar, gitu. Ini kan yang menjadi ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat itu sendiri, terutama ya namanya laut ya pasti nelayan lah gitu kan, usahanya nelayan, tangkap ikan dan lain sebagainya. Inilah yang jadi masalah. Nah, ini makanya kan saya bingung gitu kalau misalkan tidak ada batasan gitu terkait investasi untuk kewilayahan tanah yang membuat pariwisata di wilayah pesisir. Itu dia Bang. Betul. Itu sangat berbahaya banget ya Bang Ramdan. Jadi poinnya alih-alih RUU Omnibus Law ini melindungi ya, seperti yang digembar-gemborkan banyak orang ya di Twitter terutama. Nah, yang ada justru akan sebetulnya banyak ya mendorong perampasan ruang hidup masyarakat pesisir. Gitu. Jadi ini memang harus ditolak gitu. Karena dalam prakteknya nanti akan semakin memperburuk kehidupan masyarakat gitu ya. Khususnya di pesisir dan pulau-pulau kecil yang sudah lama tinggal, tiba-tiba dijadikan kawasan pariwisata, mereka terusir. Saya ingin cerita satu hal. Ini ada pengalaman yang sampai hari ini masih bisa dilihat tuh bekas-bekasnya. Di Lombok Timur ada satu lokasi namanya di Gili Sunut ya, satu pulau kecil namanya Gili Sunut di Lombok Timur. Itu dulu tahun 2012-2013 Kiara pernah melakukan satu upaya terhadap Pulau Gili Sunut ya. Karena pulau itu dihuni oleh 110 keluarga nelayan. Tetapi pulau itu dijadikan pulau pariwisata ya. Investornya dari Singapura namanya PT Blue Ocean Resort. Nah, masyarakatnya diusir Mas dari situ, dipindahkan dengan dikasih kompensasi per keluarga itu kalau tak keliru 5 juta per keluarga. Itu kan tidak cukup ya. Gitu. Mereka dipindahkan ke satu wilayah yang ya agak curam tempatnya, jauh dari laut lah, mereka itu intinya dari wilayah tangkap jauh gitu. Nah, ini satu fakta bahwa lagi-lagi pariwisata itu tidak ramah masyarakat ya. Fakta ini biasa bisa dilihat loh sampai sekarang ya, masyarakat yang dipindahkan. Dulu katanya dijanjikan mereka akan dapat sertifikat ya, akan dapat pokoknya di rumah baru itu ada listrik, kehidupan yang berbeda lah sebelumnya. Tapi faktanya sampai sekarang itu tidak ada. Mereka sudah diusir dari pulaunya, dipindahkan ke satu tempat, sekarang tidak dapat apa-apa gitu. Jadi itu satu fakta bahwa pariwisata itu tidak seindah yang dibayangkan Bang Ramdan ya. Jadi harus hati-hati kalau kita ngomongin pariwisata itu, jangan sampai terjebak dengan narasi-narasi keindahan yang dibangun gitu. Iya. Nah, apa yang terakhir nih Bang? Jika memang kita membutuhkan lah devisa dari pariwisata itu sendiri, turis dan lain sebagainya. Tapi jika saya ingin bertanya gitu loh, apa sih kalau misalkan kita membangun pariwisata di sektor pesisir itu yang terpenting dalam syarat di dalam pembangunan pariwisata di wilayah pesisir gitu Bang? Pertanyaan terakhir untuk Abang, jika memang kita membutuhkan pariwisata agar dikenal di dunia, di UNESCO dan lain sebagainya, sebagai cagar budaya gitu,
cadar lokal tradisionalnya terekspos di media massa gitu, baik lokal maupun internasional. Nah ini apa sih Bang yang misalkan harus ditumbuhkan di dalam kriteria cara pembangunan pariwisata di pesisir ya Bang, terutama di wilayah kelautan dalam membangun wisata bahari dan lain sebagainya. Mungkin itu Bang pertanyaan terakhir. Jadi satu gini, kita harus jujur ya, bahwa kita itu sudah jauh kalah kalau ngomongin pariwisata dengan negara-negara lain. Misalnya di Asia Tenggara aja lah. Ya. Kita bisa lihat sih ranking Indonesia itu ada di posisi berapa? Jauh sekali. Ya. Misalnya juga ngukurnya begini, berapa banyak sih wisatawan yang datang ke Indonesia gitu, dibandingkan dengan Singapura yang negaranya kecil, atau Malaysia atau Thailand. Yang di Indonesia yang masih diandalkan ya hanya Bali, lalu mana lagi ya, Bromo, Borobudur, apalagi yang tidak. Wilayah timur baru-baru ini ya Bang ya. Ekspedisi. Sementara negara-negara itu kan sudah serius tuh ya ngomong pariwisata. Jadi di sisi itu kita ketinggalan. Kedua juga yang menurut saya penting dilihat itu adalah investasi masyarakat. Kita ngomong investasi ya. Selama ini konsep investasi itu hanya dipahami itu yang bersifat foreign investment, modal asing ya, atau base perusahaan atau duitnya gede. Lalu investasi itu harus bisa berupa utang misalnya, atau loan atau grant ya. Dan itu berasal bukan dari rakyat, Mas Bang. Padahal nih masyarakat bahu-membahu gotong royong menjaga hutan ya, menjaga pantai, menjaga laut, menjaga pulau kecil. Dari dulu sampai sekarang itu salah satu bentuk investasi. Ya. Salah satu bentuk investasi nyata tuh. Lalu yang kedua, masyarakat tuh punya kebudayaan ya, punya kearifan gotong royong. Itu juga satu bentuk investasi yang nyata, yang terbukti menjaga sampai sekarang keberlanjutan Indonesia tuh. Gitu. Tapi kenapa selalu dipahami investasi itu sesuatu yang tidak berasal dari masyarakat gitu. Harus modern gitu ya Bang ya. Investasi itu harusnya uangnya gelontor dari Amerika, dari Cina, dari Arab, dari Belanda, dari apakah itu yang dapat investasi? Kan enggak. Dalam banyak hal di lapangan justru yang banyak kan destruksi gitu, perusakan ya. Seperti di Papua lah, tambang emas itu perusakan alam, perusakan budaya ya. Apa yang begitu yang dimaksud investasi ya? Gitu. Lalu misalnya nih, katakanlah Belanda ya investasi di Indonesia, di Yogyakarta bangun tanggul laut, padahal itu merusak laut kan? Apa yang begitu investasi? Nah, keberadaan masyarakat di Indonesia yang selama ini menjaga laut, hutan, gunung, pantai, pulau kecil, itu juga sebetulnya investasi yang harus dipahami oleh banyak pihak, khususnya pemerintah. Karena tanpa masyarakat ya akan ada itu keberlanjutan itu. Gitu. Nah itu satu ini. Yang kedua, saya punya banyak pengalaman, kawan-kawan di lapangan itu terbukti bisa mendorong satu praktik pariwisata yang berbasis masyarakat, berkelanjutan, tapi menghasilkan uang. Nah, yang seperti ini nih, yang nggak banyak dikembangkan ya. Padahal itu terbukti tuh, ya tidak ada orang yang diusir, tidak ada orang yang digusur gitu. Ya. Saya bisa mau memberikan contoh begini, di Sumatera Utara, ya, ada anggota Kiara yang berhasil
membangun yang terkena abrasi ya, di pesisir. Sekarang mereka tanami, bukan sekarang, sudah lama mereka tanami mangrove pada tahun 2005 ya. 2015, 10 tahun kemudian itu berubah menjadi daratan baru, jadi hutan mangrove, dan itu menjadi salah satu lokus pariwisata yang keren berbasis rakyat. Kerennya gimana? Kerennya ini, itu di situ ya ada koperasi masyarakat yang dikelola oleh perempuan. Kalau Bung Ramdan mau datang ke sana, itu masuk ke sana, pariwisatanya nggak hanya melihat keindahan alam, tapi bisa belajar sekaligus. Misalnya belajar membuat makanan dari mangrove, membuat sirup dari mangrove, membuat kosmetik dari mangrove, ya. Dan itu yang ngajarin ibu-ibu loh. Itu ada itu Bang ya? Itu. Dan itu terbukti bertahan sampai sekarang tuh. Ya. Anggota-anggota koperasinya solid, ya. Bapak-bapak nelayannya melaut nggak usah jauh-jauh karena terus tamu-tamu datang berwisata juga enak, tidak apa ya, enak tuh artinya gini, satu harganya tentu murah ya, terjangkau, kedua bisa dapat ilmu tuh ya, ini wisata edukasi tuh. Maka dalam setahun tuh mulai dari SD sampai perguruan tinggi banyak yang datang untuk belajar, datang ke sana gitu. Dan banyak tesis serta riset serta skripsi yang ngebahas tentang itu. Jadi menurut saya masyarakat tuh mampu sebetulnya Mas untuk membangun, tapi kan tidak diberi ruang nih, ya kan? Tidak dikasih ruang. Maka yang dikasih ruang itu justru malah pemain-pemain skala besar, ya, yang itu terbukti misalnya tadi menggusur apa segala ya. Nah itu yang menurut saya penting dilihat. Nah, yang nggak jauh dari Jakarta juga di Pulau Pari kan gitu, masyarakat yang membangun sendiri ya, bangun koperasi dan lain sebagainya. Nah, tentu ini harus diperbesar gitu loh oleh pemerintah. Nah, termasuk permodalannya ya, Bang ya. Permodalan usahanya. Ya. Mereka sendiri. Nah, tentu kalau mau dikembangkan, pemerintah harus kasih kasih support ya, kasih dukungan. Karena itu ada pajak yang dibayar juga oleh masyarakat gitu kan di dalam duitnya pemerintah. Gitu. Nah yang terakhir gini yang ingin saya sampaikan, konsep pariwisata yang didorong oleh pemerintah kita sekarang itu konsep pariwisatanya itu persis lah seperti konservasi itu, ekofasis gitu. Ekofasis itu gini, pariwisata yang menjual keindahan alam, masyarakatnya digusur gitu. Masyarakatnya tidak dijadikan pelaku utama. Nah, seharusnya pariwisata yang benar itu kan pariwisata yang berbasis masyarakat atau yang disebut dengan etnoturism ya. Gitu. Satu konsep yang penting dikembangkan ke depan. Gitu. Kalau nggak begitu, menurut saya ya pariwisata di Indonesia itu seperti buih ya. Gitu. Seperti buih itu ya ini Mas, kelihatan gede kan, tapi kalau ditiup itu terbang gitu. Jadi artinya parapuh kan ya, yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bang Farid, dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau disebut Kiara, atas paparannya sungguh luar biasa Bang. Mungkin ini berguna gitu untuk kita semua. Teman-teman, bagi yang sedang menonton live streaming kami, terima kasih juga untuk Mas Jarwo dari IGJ dan teman-teman dari KPR yang sudah jalin kerjasama untuk berpartisipasi mengkampanyekan penolakan Omnibus Law di seluruh klaster-klaster yang sudah ditentukan di acara kita semua. Dari mulai kesehatan, pangan, terus tentang ketenagakerjaan, dan yang terakhir adalah tentang kemudahan tentang ini ya, tentang kemudahan berinvestasi terkait tentang
di sektor kelautan, perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, ini sangat berguna sekali. Jadi sebenarnya saya nggak bisa nyimpulin Bang, biar masyarakat kan dari tadi Abang, biar tergugah hatinya gitu. Apalagi kita sangat senang kalau misalkan petani kita, petani nelayan, khususnya nelayan ini tetap ada gitu budaya yang memang turun temurun, yang memang harus dipertahankan baik secara kebudayaan, adat istiadat di Indonesia ini. Justru jangan dihilangkan, walaupun kita akan mungkin beralih sistem ekonomi digitalisasi, tapi sifat-sifat kelokalannya jangan dihilangkan, terutama di wilayah nelayan, pesisir, wilayah kelautan yang hari ini juga sembraut gitu ya penataannya dari pihak pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, dengan banyaknya peraturan yang ruwet gitu. Artinya ini yang masyarakat tidak mengerti tentang aturan-aturan, banyak yang tidak mengerti tentang aturan-aturan yang ada di pesisir, sehingga akhirnya banyak yang melakukan salah gitu, salah arah gitu, seperti keterlibatannya kepolisian dalam menangani kasus tanah di pesisir, seperti TNI keterlibatannya di tanah pesisir. Inilah yang harus kita tolak sebenarnya, harus kita jaga melalui pendekatan secara humanis lah. Jangan kekerasan selalu gitu yang selalu dipakai oleh negara. Inilah yang menjadi patokan kita untuk ke depan gitu. Terima kasih Bang Farid, Bang Jarwo kemarin, dan teman-teman semua yang sudah menolak Omnibus Law. Semoga pemerintah kita cepat sadar, cepat juga berpihak terhadap rakyat Indonesia, khususnya di seluruh elemen masyarakat Indonesia. Mungkin begitu saja. Terima kasih Bang Farid, Mas Jarwo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman, nanti kita sebar materinya, terus videonya di YouTube-nya untuk bisa didengarkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.